Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Pada saat itu, Li Chan hanya terdiam. Setelah terdiam untuk waktu yang lama, dia akhirnya berbicara. Pada tahun-tahun ini, keluarga Ma telah mempekerjakan beberapa ahli, dan mereka mengembangkan orang-orang mereka sendiri secara luar biasa. Dalam hal kekuatan secara keseluruhan, keluarga Li Aku memang lebih rendah daripada keluarga Ma. Namun sayangnya, keluarga Ma tidak pernah ngerusuh keluarga Li Aku. Justru sebaliknya, mereka terus mempertahankan hubungan yang sangat baik ini di permukaan. Aku menduga mereka hanya takut dengan satu orang, dan orang itu adalah ayahku. Ayah aku adalah praktisi di ranah dewa bela diri, dan meskipun ia hanya berada di ranah dewa bela diri peringkat 1, tapi bagaimanapun juga, ia masih seorang praktisi dewa bela diri. Kekuatannya bahkan tidak dapat dibandingkan dengan mereka, yang berada di ranah surga. Bahkan jika satu martial lord menghadapi beberapa ribu ahli di ranah surga, dia dapat dengan mudah membunuh mereka semua, dan berdiri di tempat yang tak terkalahkan. Ketika melihat keluarga Ma, meskipun mereka telah mempekerjakan beberapa ahli dan mengembangkan beberapa ahli sendiri juga, tapi hanya kepala keluarga Ma sajalah yang berada di ranah dewa bela diri. Kepala keluarga Ma itu seperti ayahku, dan dia juga merupakan martial lord peringkat 1. Jika mereka berdua bertarung satu sama lain, maka hasilnya akan sangat sulit untuk diprediksi. Tetapi sesuatu hal yang bisa dipastikan adalah, orang yang memenangkan pertarungan mereka, itu akan mewakili kemenangan keluarga tersebut. Jadi untuk sekarang, aku tidak khawatir kalau keluarga Ma akan berani menyerang keluarga Li Ku secara langsung. Namun yang aku paling khawatirkan adalah ayah aku. Ayahku adalah saudara lelaki kepala keluarga Ma, dan mereka tumbuh bersama sejak mereka masih muda. Dia telah mempercayai tuan keluarga Ma sepenuhnya. Karena di matanya, saudara lelakinya yang disumpah itu bahkan lebih penting daripada keluarga kandungnya. Jadi aku tidak bisa memberitahunya, bahwa keluarga Ma itu memiliki niat egois. Karena kalau tidak, ayah akan marah, dan dia bahkan akan menghukumku. Kecuali jika, ucap Li Chan. Kecuali jika ada bukti kan, kata Chu Feng sambil tersenyum. Meskipun ayah aku sangat peduli tentang tali persaudaraan dengan keoala keluarga Ma, tapi dia jelas-jelas bukanlah orang yang bodoh. Jika ada bukti-bukti tertentu yang menunjukkan keluarga Ma berencana untuk menyakitiku, maka itu akan jauh lebih baik, balas Li Chan yang tanpa akhir menganggukkan kepalanya. Itu cukup sederhana. Contohnya adalah binatang yang mengerikan ini. Alasannya bisa menjadi seperti ini, itu pasti karena beberapa pekerjaan spiritualis dunia. Tetapi selama kamu memberi aku waktu, aku dapat mengembalikannya ke keadaan semula. Dan pada saat itu, orang yang melakukan hal-hal itu dan mengirimkannya ke tempat ini akan diketahui. Maka secara alami, bukti-bukti itu akan mengarah pada keluarga Ma. Dan juga, dalam situasi seperti sekarang, jika terus menyeret masalah ini keluar, itu bukanlah cara untuk pergi. Jadi, aku sarankan kepada kamu, untuk meminta ayah kamu agar bergandengan tangan dengan keluarga Ma, dan membuka harta yang disegel. Dan itu tidak bisa ditunda lagi. Kata Chu Feng. Apa? Buka harta karun di Serigala Ivory Mountain Rank, seru Li Chan. Mendengar kata-kata itu, ekspresi di wajah Li Chan tidak bisa untuk tidak berubah, lalu dia berkata, "Tuan, menurut kata-kata ahli misterius saat itu, harta itu sekarang seharusnya sudah memiliki sejumlah kecerdasan, dan juga kekuatan yang sangat kuat. Tanpa kultivasi di ranah dewa bela diri, maka tidak ada cara untuk menekannya. Jadi, aku benar-benar khawatir. Jika harta itu dibuka dan kita masuk ke sana, keluarga Ma akan menyerang ayahku. Ini jugalah sebabnya, mengapa aku memikirkan segala macam cara untuk menunda pembukaan harta karun itu," ucap Li Chan. "Kamu salah. Jika masalah ini terus berlanjut, kamu tidak akan bisa menyeret masalah ini keluar terlalu lama. Karena ini bukan hanya keinginan pribadi ayah kamu,
tapi juga bukan permintaan utama dari keluarga Ma. Tapi itu adalah ajaran dari leluhur, yaitu kedua leluhur keluarga. Bisakah kamu mengubah ajarannya? Dan bisakah kamu membuat ayahmu menentang ajaran itu? Chu Feng bertanya dengan sengit. Aku, Li Chan pun terdiam, dan tidak tahu bagaimana cara menjawabnya. Itu karena, Chu Feng berbicara dengan sangat benar. Tapi jika kamu memberi tahu ayahmu bahwa keluarga Ma memiliki hati yang egois di saat harta, maka ketika dibuka, selama ayahmu bisa berjaga-jaga, maka tidak dapat dipastikan lagi siapa yang akan mati. Chu Feng berkata, Tuan, ucapanmu benar sekali. Tapi aku benar-benar khawatir. Bahkan jika kamu dapat memulihkan sifat asli monster buas ini, dan membuatnya mengatakan yang sebenarnya, ayah aku mungkin tidak percaya bahwa semuanya diarahkan oleh tuan keluarga Ma. Itu karena, aku mengerti dia dengan sangat baik. Dia tidak hanya menekankan persahabatan, tapi dia juga keras kepala tentang topik itu. Pada tahun-tahun ini, setelah operasi gabungan antara keluarga Li dan keluarga Ma, dan ketika membagi keuntungan, ayah aku selalu bertindak secara kekeluargaan, dan mengizinkan keluarga Ma untuk mengambil lebih banyak. Itu juga alasan utama mengapa saat ini, keluarga Ma memiliki lebih banyak kekayaan daripada keluarga Li aku. Kata Li Chan dengan cemas. Sebelum kamu membereskan situasi saat ini, hanya ada dua jalan yang terbentang di depanmu. Yang pertama, kamu hanya bisa menatap saat keluargamu hancur. Dan yang kedua adalah mempertaruhkan semuanya, dan bertarung untuk kesempatan terakhir yang kamu miliki. Namun sayangnya, peluang sukses itu pasti tidak akan mencapai setengahnya. Jadi, jangan memiliki pikiran hayalan, dan berpikir kamu bisa mendapatkan kemenangan total. Chu Feng mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Dan melihat tatapan sengit Chu Feng serta analisis yang jelas, ekspresi Li Chan juga berubah. Dia pun merasa kalau pria di depannya itu sangat kuat, dan bahkan merasa bahwa dia dengan tulus ingin membantu keluarga Li, dan dia juga benar-benar bisa melakukan hal seperti itu. Pada saat itu, Li Chan tanpa sadar membangun kepercayaan jauh di dalam hatinya terhadap Chu Feng, meskipun hanya mengenalnya untuk waktu yang sangat singkat. Alasan mengapa itu terjadi adalah, karena Chu Feng telah menggunakan metode khusus. Metode khusus itu datang dari metode mata surgawi. Mata surgawi tidak hanya bisa melihat melalui segalanya, dan mata itu juga bisa menyihir yang hidup. Meskipun Chu Feng memiliki pemahaman yang sangat buruk tentang mata surgawi saat ini, namun setelah serangkaian tindakannya, itu tidak terlalu sulit untuk membuat orang seperti Li Chan membangun kepercayaan dan kesan baik kepada Chu Feng. Jadi, Li Chan mengumumkan kepada semua orang bahwa Chu Feng adalah seorang ahli kultivasi, dan bersedia bekerja untuk keluarga Li. Karena itulah, dia mengundang Chu Feng ke keluarga Li. Apa, Chan kamu diserang? Tanya seorang pria tua dengan terkejut. Di dalam istana utama keluarga Li, seorang pria tua berambut putih dan abu-abu, dia memiliki syok dan teror di wajahnya, itu setelah mengetahui kalau Li Chan diserang di pegunungan Wolf Ivory Mountain. Dan pria itu adalah ayah Li Chan. Dialah kelala keluarga Li, dan juga seseorang dengan kekuatan peringkat 1 Martial Lord. Ayah, binatang buas besar inilah yang menyerang aku. Tapi untungnya, aku diselamatkan oleh pahlawan ini. Karena jika tidak, mulai hari ini, kamu tidak akan pernah melihat aku lagi, ucap Li Chan. Li Chan memiliki wajah yang menderita, itu saat dia menunjuk ke arah Chu Feng dan binatang ganas yang pengecut yang ada di sebelahnya. Apa yang terjadi? Bukankah aku sudah bilang padamu untuk tetap di sampingnya? Mengapa dia masih diserang? Mendengar kata-kata itu, tuan keluarga Li dengan marah berteriak kepada pasangan tua itu. Itu salah kami, tolong hukum kami dengan sepadan, jawab pasangan tua itu. Pasangan tua itu adalah karakter yang licik. Dalam situasi seperti itu, mereka tidak memohon atau menjelaskan sedikit pun. Malahan sebaliknya, mereka setengah berlutut di tanah, dan dengan wajah memohon, mereka malah meminta hukuman. Kalian berdua, ucap kepala keluarga Li. Memang benar, ketika dia melihat reaksi mereka, kepala keluarga Li segera kehilangan kemarahan yang dia miliki.
Kemudian dia menghela nafas tanpa daya, lalu melambaikan tangannya, dan kemudian berkata, "Terserahlah, terserah kalian." Untungnya tidak ada yang terjadi pada Chan Er. Dan selain itu, kalian berdua tidak bermaksud hal itu terjadi. Jadi bagaimana mungkin aku bisa memberikan hukuman? Kembalilah, ucap kepala keluarga Li. Terima kasih Tuan, balas pasangan tua itu. Seolah-olah mereka sudah tahu dia akan bereaksi seperti itu, mulut pasangan tua itu naik untuk membentuk sedikit senyuman puas. Lalu setelah menatap ke arah Chu Feng dan binatang mengerikan di belakangnya, mereka segera membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Pahlawan muda, terima kasih telah menyelamatkan putriku yang berharga. Bolehkah aku tahu siapa nama kamu? Tanya kepala keluarga Li. Setelah pasangan tua itu pergi, pemimpin keluarga Li penuh senyum ketika ia memeriksa Chu Feng. Itu dapat dilihat bahwa, dia merasa sangat bersyukur. Aku Wu Qing, jawab Chu Feng sambil menggenggam tangannya. Oh, jadi kamu adalah pahlawan muda Wu Qing. Bakat kamu benar-benar bagus, sudah berada di tingkat ke-8 ranah surga pada usia ini. Aku yakin kamu tidak akan mengalami kesulitan menjadi praktisi dewa bela diri, ucap kepala keluarga Li. Setelah kepala keluarga Li memandang Chu Feng sebentar, dia menganggukkan kepalanya dengan puas, lalu bertepuk tangan dan berkata, "Pelayan," ucap kepala keluarga Li. Setelah berbicara, dua pelayan wanita muda berjalan keluar dari ruangan lain dari aula. Keduanya memegang nampan yang indah, dan di nampan itu ada barisan manik-manik berkilau yang ditampilkan. Itu adalah manik-manik surga, mungkin jumlahnya kurang lebih ada 1000. Pahlawan muda Wu Qing, karena kamulah Chan Er aku masih hidup. Ini hanya ucapan terima kasih kecil dariku. Jangan pikirkan apapun tentang mereka, tapi tolong terimalah mereka, kata kepala keluarga Li. Oh, kepala keluarga, aku sudah menyetujui undangan Nona Besar, dan aku akan menggunakan kekuatanku untuk keluarga Li. Dia juga sudah menjanjikan hadiah yang setara untukku. Jadi, sebagai orang dari keluarga Li, melindunginya adalah tanggung jawab aku. Kepala keluarga, bagaimana mungkin aku bisa menerima hadiah lain? Jawab Chu Feng yang dengan bijaksana menolaknya. Pahlawan muda Wu Qing, kamu benar-benar bijaksana. Baiklah, anggap saja manik-manik surga ini adalah hadiah untuk apa yang telah kamu lakukan sebelumnya. Kepala keluarga Li tersenyum dan berkata. Secara alami, dia tahu ketika Chu Feng menyelamatkan Li Chan, dia belum bergabung dengan keluarga Li. Jadi pada saat itu, Chu Feng tidak memiliki tanggung jawab apapun, atau kewajiban untuk melindungi Li Chan. Berbicara dengan wajar, maka tidak ada rasa malu bagi Chu Feng untuk mengambil hadiah lebih. Namun Chu Feng masih menolaknya, yang berarti dia bukan orang yang hanya memikirkan keuntungan. Justru sebaliknya, dia memiliki prinsip-prinsipnya sendiri yang dia patuhi, dan kepala keluarga Li sangat menghormati Chu Feng. Itu karena, orang-orang yang seperti itu selalu dapat sangat digunakan. Wu Qing, karena ayahku sudah berbicara seperti, sudah terima saja, ucap Li Chan yang juga mendesaknya. Jika seperti itu, aku dengan rendah hati akan menerimanya. Terima kepala keluarga, terima kasih Nona Besar, balas Chu Feng. Mendengar itu, Chu Feng hanya bisa menerima. Meskipun 1000 manik-manik surga memiliki efek yang sangat kecil untuk Chu Feng, seperti yang bisa dikatakan, meskipun nyamuk kecil, itu masih ada dagingnya. Selain itu, ribuan manik-manik surga dengan sukarela diberikan kepadanya. Jika dia tidak menerimanya, bukankah itu hanya akan melukai dirinya sendiri? Kultivasi monster buas ini tidak lemah, tapi monster ini sama sekali bukan dari serigala pegunungan Gading. Mengapa monster itu datang ke sini, dan tanpa alasan apapun menyerangmu? Tanya kepala keluarga Li. Hanya setelah memberi hadiah kepada Chu Feng, kepala keluarga Li dengan hati-hati memeriksa binatang buas yang berlutut di sisi Chu Feng. Kepala keluarga, makhluk mengerikan ini kemungkinan besar telah mengkonsumsi semacam racun khusus dari spiritualis dunia. Dan bahkan kecerdasannya juga telah disegel. Jadi, itulah sebabnya ia menjadi sangat kejam dan haus darah. Namun selama aku diberikan beberapa waktu, aku pasti dapat membuka segelnya.
Pada saat itu, alasan mengapa monster mengerikan ini muncul di pegunungan serigala Ivory, itu juga akan mudah untuk ditemukan. Jawab Chu Feng. Oh, jadi kamu juga spiritualis dunia, ucap kepala keluarga Li. Mendengar kata-kata itu, kepala keluarga Li tidak bisa membantu untuk menerangi matanya. Karena bagaimanapun, tidak semua orang bisa menjadi spiritualis dunia. Mereka akan lebih unggul dari orang normal sejak lahir, dan terlepas dari waktu atau lokasinya, mereka akan selalu dihormati oleh orang lain, dan dipandang berbeda juga. Aku memang seorang spiritualis dunia, balas Chu Feng sambil mengangguk. Bagus sekali. Kali ini, keluarga Li aku telah mendapatkan berkah dari kemalangan, dan mengundang orang yang sangat baik seperti pahlawan muda Wuking. Pelayan, cepatlah atur tempat tinggal terbaik untuk pahlawan muda Wuking. Dan mulai hari ini, dia akan menerima perlakuan terbaik dari keluarga Li aku, kepala keluarga Li berkata dengan ceria. Siap tuan, balas si pelayan. Setelah itu, di bawah pengaturan seorang pelayan, Chu Feng membawa binatang yang mengerikan itu dan meninggalkan aula. Chan paman Mamu secara pribadi datang untuk menemuiku lagi, dan berbicara tentang membuka harta karun di pegunungan Serigala Gading. Dia mengatakan bahwa semuanya telah disiapkan, dan mereka bahkan mengundang spiritualis dunia jubah ungu. Itu sama sekali tidak akan ada masalah dalam membuka harta karun, jadi aku sudah setuju untuk melakukannya 10 hari kemudian. Setelah Chu Feng pergi, kepala keluarga Li berbicara dengan Li Chan. Karena ayah sudah setuju, apa yang bisa aku lakukan? Aku akan mengikuti pengaturan ayah, balas Li Chan. Jika itu sebelumnya, Li Chan pasti akan seperti petir ketika mendengar berita itu. Atau alias sangat marah. Tetapi saat ini, dia hanya sedikit marah, dan tidak mau berdebat melawan ayahnya. Alasan dia melakukan itu, ini secara alami karena Chu Feng menasihatinya untuk melakukannya. Chan jangan terlalu khawatir. Keluarga Li aku dan keluarga Ma sudah sangat dekat selama beberapa generasi, dan paman Ma kamu bahkan seorang saudara lelaki yang tumbuh bersama aku. Jadi Chan kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan jika keluarga Ma mengirimkan beberapa pasukan lagi kali ini untuk membuka harta karun, paman Ma kamu pasti akan membaginya secara merata dengan keluarga Li aku, ucap kepala keluarga Li. Melihat penampilan Li Chan yang marah, kepala keluarga Li tersenyum sambil berdamai. Itu dapat dilihat bahwa dia sangat mencintai putrinya. Ayah, semua yang telah aku lakukan sebelumnya adalah untuk memperbaiki keluarga Li kami, jadi aku harap kamu dapat memahami upaya aku. Tapi karena kamu adalah ayahku, dan karena kamu sudah membuat keputusan, sebagai putrimu, aku hanya bisa mendukungmu dengan semua yang kumiliki. Aku akan pergi mengatur pasukan keluarga Li, dan membuat rencana untuk membuka harta karun 10 hari kemudian, kata Li Chan. Hehehe, Chan aku tidak meragukan kemampuan kamu, tetapi bagaimana dengan pernikahan kamu? Itu benar-benar sesuatu yang aku khawatirkan. Lihatlah dirimu, kamu akan berusia 35 tahun, dan jika kamu tidak segera menemukan seseorang untuk menikah, kamu akan benar-benar menjadi wanita tua. Aku melihat bahwa pemuda bernama Wuking itu cukup baik, bagaimana kalau kamu menikah dengan, ucap kepala keluarga Li. Di wajah kepala keluarga Li, muncul senyum yang agak tak tahu malu untuk usianya. Ayah, apa yang kamu bicarakan? Mendengar kata-kata itu, Li Chan langsung menjadi tegang. Jangan berpura-pura, matamu saat melihat Wuking itu sangat aneh. Selama bertahun-tahun aku menjadikanmu sebagai putriku, ini adalah pertama kalinya aku melihatmu memandang pria seperti itu. Kedua usiamu juga cukup dekat, jadi bagaimana kalau aku berbicara dengannya untukmu? Kepala keluarga Li terus tersenyum dan berkata, Ayah, jangan berkata sembarangan. Karena kalau tidak aku akan, ancam Li Chan. Pada saat itu, Li Chan tampak lebih tegang. Tetapi pada saat yang sama, sedikit kemerahan menyebar di wajahnya, lalu dia dengan cepat berlari keluar dari ruangan. Setelah pergi, Li Chan meletakkan tangannya ke dadanya, dan merasakan detak jantungnya yang intens.
Tatapannya berkilauan tidak menentu, itu saat dia berkata dengan suara rendah. Ada apa dengan perasaan ini? Aku hanya mengenalnya kurang dari sehari, apakah aku benar-benar tersentuh olehnya? Pikir Li Chan. Sebenarnya, sangat normal bagi Li Chan untuk memiliki perasaan itu. Lagi pula, kurang lebih dia terpengaruh oleh pesona mata surgawi Chu Feng. Selain itu, bahkan tanpa efek mata surgawi sekalipun, kekuatan dan sikap Chu Feng dalam menangani masalahnya, itu mengandung pesona yang tak terbatas. Chu Feng tidak tahu apa-apa tentang percakapan antara kepala keluarga Li dan Li Chan. Dipimpin oleh seorang pelayan, Chu Feng tiba di sebuah puri yang elegan dan luas. Di dalam tanah bangsawan, itu ada beberapa kultivator, meskipun mereka tidak satu pun dari keluarga Li. Mereka semua adalah ahli yang disewa oleh keluarga Li dengan jumlah yang lumayan. Kultivasi mereka tidak lemah, dan kurang lebihnya, mereka masing-masing memahami keterampilan unik yang kuat. Sementara di bawah tanah keluarga Li, orang-orang itu dapat menikmati perlakuan istimewa yang ditujukan untuk tamu-tamu terhormat. Namun anehnya, perawatannya itu sangat bervariasi. Adapun yang diperlakukan dengan lebih baik, itu akan tergantung pada kekuatan dan kemampuan mereka. Tapi setelah Chu Feng masuk, dia langsung menduduki istana paling mewah dari mereka semua, dan bahkan memiliki pelayan yang paling baik. Hal tersebut sangat menarik perhatian beberapa orang, itu ketika tatapan ketidaksenangan terkondensasi pada istana yang diinjak oleh Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.